Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Sebelum masuk ke isi cerita, gue mau jelasin beberapa hal. Pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi dan tanpa bumbu sama sekali. Kedua, beberapa nama yang ada di dalam cerita disamarkan. Ketiga, tujuan dibuat utas ini bukan untuk nakut-nakutin yang mau naik gunung, tapi sebagai pembelajaran agar kedepannya bisa lebih berhati-hati. Jadi selamat membaca dan semoga sehat selalu. Kenalin, gue Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu kampus lagi libur setelah selesai UAS. Gue sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagi gua dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakuin. Jadi bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya. Setelah gua ajak temen sana sini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Jadi total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis, simaksi, dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju terminal Cicaheum, Bandung untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman, ada bantal dan selimut. Biasanya gua bisa tidur di bis, namun anehnya sampai jam 11 malam mata masih melek. Karena gua duduk di dekat jendela, gua bisa lihat hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam udah nunjuk ke angka 1, tapi mata masih belum mengantuk. Udah dipaksain tetap gak bisa karena hemat baterai. HP gua matiin, jadi sekarang cuma bisa natap jendela. Di sepanjang jalan emang kelihatan jarang banget pemukiman, cuma ada hutan-hutan gelap sepanjang kiri kanan jalan. Akhirnya hal-hal aneh dimulai saat ditanjakan. Ternyata bisnya gak begitu mulus nanjak, jadi terkesan lambat. Gua yang duduk di jendela bisa lihat jelas, yang duduk di jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Ketika gua lihat di salah satu pohon, ada bayangan putih ngegantung di bagian batang. Awalnya gua kira layangan atau sinar bulan, tapi kok makin diperhatiin, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang pelan, hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di situ, di pohon. Dan pas gua lihat dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayunin kaki. Sontak gua kaget. Gua cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Makanya jelas banget kelihatan. Akhirnya karena takut, gua tutup jendela pakai hording dan meremin mata, maksain buat tidur. Ternyata gua bisa tidur. Tapi hal aneh yang gua alami belum berakhir. Ketika tidur, gua mimpi didatangi nenek-nenek pendek, rambutnya putih, terurai panjang, wajahnya pucat. Dia bilang kalau gua bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup gua selanjutnya. Nenek itu juga nitip pesen kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Pas bangun, gue mikirin mimpi tersebut. Biasanya
kalau sebelum pendakian mimpi aneh, gua bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi gua berusaha tetap berpikir jernih. Gua coba istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan. Setelah itu, gua lanjut tidur lagi. Hingga akhirnya sekitar jam 6 tibalah kami di terminal lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah gua kontak sebelumnya. Sebut saja Mas Andri. Beliau memang jemputan pendaki. Setelah turun dan ngobrol sebentar sama Mas Andri, kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelumnya kami meminta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik. Ketika sampai di pasar, temen gua berempat turun untuk nyari ATM dan belanja, sedangkan gua diem di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani amat naik hari Kamis, nanti ngecamp malam Jumat, serem loh." Gua pun hening, bingung. Udah, gak usah dibawa pikiran. Yang penting sopan dan gak macem-macem. Mas Andri pun mencoba meyakinkan gua yang tampak kebingungan. Gua pun mengiyakan, karena niat baik pasti akan baik juga. Segala hal di hadapannya. Padahal dalam hati deg-degan. Gua kaget karena gak ngeh kalau booking jadwal pendakian hari Kamis. Tanggal tersebut karena tanggal sebelum dan sesudahnya teman-teman ada agenda lain. Tapi ya sudahlah, semua pasti akan baik-baik saja. Gua mencoba yakin dengan diri sendiri. Setelah sampai di base camp Selo, kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi. Hanya ada 3 rombongan, termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres, ketika jam 10, kami pergi ke loket untuk mengurus izin Simaksi. Sebelum start pendakian, gua yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal gaib, mewanti-wanti ke teman-teman yang lain untuk lebih berhati-hati. By the way, tim pendakian kali ini ada satu teman gua yang juga emang peka terhadap hal gaib juga. Sebut saja namanya Rama. Oh iya, gua dan Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau gabut di kosan, gua, Rama, dan satu teman lagi sering sengaja nyari hal-hal mistis di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain. Nanti hal ini gua ceritain di lain kesempatan. Lanjut, sebelum mulai pendakian, gua emang udah sempet ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup. Melihat gua agak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar. Mulai dari sini, pendakian dimulai. Kami mulai pendakian sekitar jam 10:30. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai. Namun jaraknya paling jauh. Tapi ada teman gua, sebut saja Arya, yang emang jalannya agak lambat. Gua dan yang lainnya awalnya nggak mau kalau harus ninggalin dia. Tapi dia ngeyakinin, karena gue juga percaya sama dia, karena senior di Mapala kampus. Akhirnya gue dan 3 teman yang lain pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin. Gak begitu kencang, tapi kerasa. Gak lama, akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di hadapan mata, kita memutuskan untuk pasang flysheet sambil nunggu Arya. Begitu flysheet selesai dipasang, hujannya reda. Mantap. Arya kelihatan lama. Maka kami bertiga putuskan untuk seduh kopi, ngobrol
sana sini sambil bercanda, hingga cerita-cerita konyol antara himpunan kami dari Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon, bahkan terlihat seperti kesurupan. Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang. Di tengah senyapnya hutan, tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama rombongan pendaki lain. Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, gua merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, gua rasa malah rame. Akhirnya kami sampai di pos 2 sekitar jam setengah 2. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 sepi, hanya ada 2 tenda yang berdiri. Mereka terlihat sedang memasak. Namun ketika gua sapa mereka terlalu cuek. Lagi-lagi Aris mengejek Rama perihal mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil, saling lempar tanah dan rumput. Gua hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 sudah cukup terbuka. Gak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2. Kabut pun turun. Pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, gua melihat ada monyet yang ukurannya sangat besar. Gak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang ngeliat selain gua pada saat itu. Bahkan Rama pun gak lihat ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-lompat, hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Gua coba untuk terus berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan gua lihat adalah ilusi. Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3, kami memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadi mendung kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Kami pun sempat ngobrol dan katanya di Sabana 1 hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di Sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian, Rama dan Aris sampai. Arya ditemani teman gua yang satunya, Rohman. Selama nungguin mereka, gua bertiga diskusi mau ngecamp di mana, antara Sabana 1 atau Sabana 2. Matahari hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di Sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau ngecamp di Sabana 1 atau 2. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Perjalanan ke Sabana 2 butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai akan berjalan,
Tiba-tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1, mereka berencana camp di Sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju Sabana 2. Kali ini gua di posisi paling belakang sambil mengambil beberapa gambar. Kejar waktu supaya sampai Sabana 2 gak begitu gelap. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di Sabana 2. Setelah jam kemudian kami sampai di Sabana 2. Kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada satu tenda yang berdiri di sana. Suasananya sepi. Kami mulai mencari lapak kosong. Gua pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya, jika ada angin malam yang kencang dari arah gunung, tidak terlalu terasa. Lagi pula, lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet. Yang lain pun sepakat. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak dari tenda kami dengan tenda rombongan yang lain kira-kira sekitar 100 meter. Agak jauh, tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama membuat parit, Rohman dan Arya beres dalam tenda, Aris menyiapkan alat masak, dan gua membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali gua bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, gua mendengar dengan jelas suara menggeruk di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Gua pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas masuk ke tenda. Rama tertawa, ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Gua selalu mencoba berpikir positif agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres, bersih dan ganti baju, gua pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar sudah gelap, jadi gua putuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang gua lihat di bis. Dia berdiri agak jauh dan membelakangi gua. "Woi, ini masih sore," gumam gua dalam hati. Setelah menggantungkan pakaian, gua pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat gua yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka nggak ganggu. Gua pun percaya, mungkin emang lagi apes saja. Setelah itu kami pun masak-masak. Sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Dari tenda ke tenda, Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, gua mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Gua pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. "Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya." Mereka terdiam. "Mulai dari sekarang jangan terlalu berisik," ucap gua memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang gua maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan. Bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa gua langsung potong obrolan mereka tadi? Gua ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang gua alami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Gua berusaha untuk tetap tenang. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai makan, kami ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet buang hajat. Berabe. Meskipun manusiawi, tapi gua rasa tidak di situasi yang tepat. Gua takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Gua titip pesen,
untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Gua pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, gua iseng-iseng senter-senterin sekeliling. Pas gua nengok ke kanan, gua lihat Aris yang lagi jongkok. Awalnya gua bercandain, tuh sengaja gua senter. Tapi pas gua arahin senternya ke arah atas Aris, gua lihat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran lagi ngegantung di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin dan rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Gua kaget, sontak teriak biar Aris cepet-cepet balik ke tenda. Gua masuk tenda, gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur. Akhirnya gua bisa tidur, tapi gak lama dari situ Rama bangunin gua. Ternyata tenda kami rembes bawahnya, dan anehnya lagi bagian rembesannya hanya di bagian kepala sampai kaki gua doang. Bagian matras Rama dan Rohman kering. By the way, tenda yang gua tidurin dalamnya ada gua, Rohman dan Rama, sedangkan Aris tidur berdua bareng Arya. Balik lagi ke cerita, ngelihat tenda rembes, gua coba ngecek parit. Ternyata gak ada air sama sekali. Di luar memang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Padahal gua udah pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Gua mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya, kenapa yang rembes cuma bagian gua? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembes ditutup pakai trash bag yang dibagi dua. Gua pindah ke posisi tengah, jadi dihimpit Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tenda gua. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda kami sudah ditutup rapat. Gua coba tidur lagi, geser sana, sini, pindah posisi, tapi hasilnya nihil. Gua gak bisa tidur, dan setiap gua merem, gua selalu terbayang sosok cewek di semak tadi. Selalu setengah jam berlalu, gua masih belum tidur. Gua gelisah. Akhirnya gua ngegerutu dengan nada kesal setengah teriak, "Kampret, fix digangguin." Ternyata Rohman belum tidur. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Gua pun minta Rohman untuk gak tidur, nemenin gua yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata ia belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Gua dan Rohman pun ngobrol-ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer, dan sebagainya. Yang penting gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan kami berdua, terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Gua kira Aris atau Arya keluar tenda, jadi gak gua gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimainin-mainin gitu. Rohman juga ngedenger jelas. Gua beraniin nanya ke Aris, dan dia emang belum tidur. "Riz, ngapain keluar?" Tapi Aris malah menjawab, "Enggak." Gua kaget. Terus ngapain mainin resleting? Di situ gua mikir kali aja resleting sleeping bagnya. Dia masih jawab enggak. Gak disentuh sama sekali. Oh, oke. Gua dan Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami berdua dengar. Akhirnya gua memberanikan diri ngecek keluar, dan ternyata emang gak ada apa-apa. Gua senterin ke arah pasak dan tali tenda. Semuanya masih tertancap kuat dan kencang, kokoh. Angin di luar cukup kencang. Kali ini gerimis sudah gak terlalu deras. Mungkin sisanya ketika tadi keluar. Langit benar-benar bersih. Bulan dan bintang keluar bersinar. Jam menunjukkan pukul tengah 12. Rohman sudah tertidur pulas
dan gua masih terjaga di tengah keheningan. Gua mencoba berbagai cara untuk bisa tidur, mulai dari baca e-book, main game, dan dengerin musik. Tapi tetap gak bisa. Gua bengong liatin lampu tenda yang tepat di atas kepala. Gua renungin kenapa semua ini bisa terjadi dan kenapa cuma gua yang kena sialnya. Apa yang gua perbuat? Gua pun akhirnya ngerasain hal yang aneh. Rasanya ada yang berjalan ngelilingin tenda kami. Suaranya sangat jelas. Bahkan kadang langkah kakinya berhenti tepat di kepala gua. Dan ada bayangan samar-samar setiap langkah tersebut mulai terdengar. Karena takut maling, gua pun membangunkan Rama. Tapi dia menjawab kalau itu adalah orang yang kencing di dekat tenda. "Ndasmu, mana mungkin rombongan tenda sebelah jauh-jauh datang ke dekat tenda kami hanya untuk buang air kecil." Demi rasa penasaran, gua pun memberanikan diri untuk keluar. Senter, sana, sini, gak ada apapun. Hanya ada gelap. Lagi pula tenda rombongan lain gelap, menandakan kalau mereka sudah tidur. Lagi-lagi, cek pasak dan tali, semua normal. Lagi pula, andaikan itu suara flysheet, mana mungkin suaranya seperti nyentuh tanah. Gua kembali masuk tenda, mencoba memejamkan mata dan tetap gak bisa. Lagi-lagi, suara langkah kaki terdengar. Kali ini agak cepat, bahkan seperti dihentakkan ke tanah. Gua berusaha cuek. Tak terasa jam menunjukkan waktu pas di angka 12. Lama-kelamaan, gangguan bertambah. Kali ini ditambah seperti ada yang memainkan sekop, ditancap-tancap ke tanah dan berulang-ulang. Suaranya terdengar acak, kadang di teras tenda, arah kaki hingga dekat kepala. Apes, begitulah kenyataannya. Gua masih berusaha memaksakan untuk tidur. Waktu berjalan begitu lambat, gangguan terus berlangsung dan gua mencoba untuk cuek. Sebenarnya mulut udah nguap beberapa kali, mata terasa lelah. Tapi ketika nyoba merem, semua gangguannya tambah parah. Rasanya kalau merem tuh gak bisa bayangin selain sosok cewek. Di luar berasa rame karena langkah kaki dan sekop. Pengen nangis tapi gak bisa. Gua hanya bisa ucap istighfar dan berdoa sebisa-bisanya. Lihat jam, ternyata sudah 12:30. Gua ngedenger rombongan tenda yang agak jauh sudah bangun karena terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega. Ternyata gua gak terdengar orang yang sedang ngobrol. Agak sedikit lega. Akhirnya gua coba maksain sebisa mungkin untuk tidur. Namun bukannya bisa tidur, gangguan malah tambah parah. Gua hampir bisa tidur. Rasanya udah hampir masuk ke alam mimpi. Outer tenda kami seperti ada yang memukul dengan kencang tepat di atas kepala. Pada saat itu gua benar-benar ngerasa down, panik parah. Gua coba untuk bangunin teman-teman, tapi gak bisa. Mereka terus tidur tanpa ngerasa keganggu. Gua mencoba untuk terus tetap tenang, tapi hati kecil gua ngerasa nyerah menghadapi semua ini. Setelah kejadian tersebut, gua makin gak bisa tidur. Gua nyerah dan mencoba ikhlas untuk terus terbangun di tengah gangguan yang ada di luar. Untung ada HP, setidaknya ada hiburan. Suara obrolan tenda rombongan lain masih jelas terdengar. Setelah membaca beberapa paragraf e-book, jam menunjukkan pukul 1. Rohman terbangun dari tidurnya. Ia merasa haus dan langsung minum. Mumpung Rohman bangun, gue mau memeriksa keadaan di luar sambil lihat tenda rombongan lain yang suaranya berisik sampai terdengar ke tenda kami. Dan ketika gue keluar, tenda rombongan lain masih gelap. Itu berarti suara yang ngobrol bukan dari mereka. Gua pun perhatiin dengan seksama asal-usul suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari semak-semak di arah kanan. Dek,
Gua langsung masuk tenda dan suara obrolan tersebut berubah menjadi suara tertawa terbahak-bahak. Gua dan Rohman pun ketakutan. Perlahan-lahan suara obrolan itu hilang dan suasananya kembali menjadi hening. Rohman bisa kembali tidur, sedangkan gua masih nampak segar. Game di ponsel menjadi pilihan. Dengan segala ketakutan gua coba lawan agar tidak begitu stres. Suara burung berkicau terdengar di atas tenda kami. Aneh, ternyata saat itu sudah jam 1:30 maksimal, tapi mata terus-terusan menolak untuk terpejam. Entah gua ngomong sendiri, minta untuk dikasih tidur. Gak apa-apa walau cuma setengah jam. Setelah pada saat itu gua minta hal tersebut, gua benar-benar tidur dan benar-benar hanya setengah jam. Jadi jam 2 teng gua bangun dan berasa udah tidur berjam-jam lamanya. Gak ada rasa capek dan pegel sama sekali. Gue pikir setelah gua tidur gangguan akan berakhir, tapi masih belum. Choking set yang ada di teras tenda terdengar jatuh, seperti ada yang menendang. Gua kaget, cepat-cepat buka tenda dan ternyata choking set masih utuh dan gak bergerak sama sekali. Pikiran gua kembali kacau. Gua tutup tenda dan masuk lagi ke sleeping bag. Setelah kejadian tersebut, gangguan mulai berkurang intensitasnya hingga pada jam 2:30 terdengar sosok wanita tertawa di belakang tenda kami. Gua udah gak tahan. Akhirnya gua bangunin Rohman dan Rama dengan alasan masak untuk prepare summit. Padahal sebelumnya kita janjian masak sekitar jam 4. Tapi karena gua udah gak tahan, gua paksa mereka untuk bangun. Dari situ teror malam tersebut berakhir. Jam 3 kurang akhirnya kami mulai memasak. Arya dan Aris bangun beberapa menit setelah kami mulai menyalakan kompor. Nampaknya kejadian aneh pun mereka berdua. Hal itu terlihat dari mimik wajahnya yang terlihat gelisah. Kami pun masuk sarapan untuk summit. Setelah semuanya matang, kami langsung menyantap nasi liwet dan gorengan tempe yang dimasak oleh Rohman. Kemudian sekitar jam 3:30 kami bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terdengar suara langkah rombongan lain yang melewati tenda. Kami pun menyapa dan menawarkan cemilan. Kira-kira ada hampir 6-7 rombongan yang melewati tenda kami. Cukup banyak. Mungkin rombongan tersebut mendirikan tenda di Sabana 1. Setelah ganti pakaian summit dan memasukkan segala alat dan logistik yang perlu dibawa, kami pun keluar tenda melakukan peregangan agar badan tidak kaku. Ternyata tenda rombongan lain masih gelap. Nampaknya belum bangun. Sekitar jam 4 setelah berdoa, kami pun pergi menuju puncak. Menuju puncak kami melewati beberapa bukit, turun, naik. Terlihat sorotan lampu pendaki lain yang hampir mencapai puncak. Selama perjalanan, kami gak bertemu rombongan yang mendahului pas tadi di tenda. Emang beda setengah jam. Mungkin mereka udah jauh. 1 jam perjalanan, fajar mulai nampak perlahan di tengah dinginnya merbabu. Kami pun istirahat sejenak, memandangi langit yang sangat indah. Tak berselang lama, kami pun sampai di puncak merbabu, puncak Kenteng Songo. Akhirnya kami tidak bertemu dengan para pendaki yang melewati tenda tadi subuh. Gue mencoba berpikir positif. Mereka melanjutkan perjalanan ke puncak Syarif. Kami pun masak air panas dan menyantap cemilan yang kami bawa sambil foto-foto. Lautan awan merbabu sangat begitu indah. Dalam hati, tak sia-sia diganggu semalam suntuk. Jika seperti ini hasilnya. Tak lama rombongan tenda tetangga datang. Setelah ngopi dan makan cemilan, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Syarif. Trek lumayan cukup terjal, hampir 1 jam. Kami pun sampai. Ternyata di sana juga sepi. Tidak ada satupun kecuali kami. Lantas
Kemana rombongan yang tadi lewat?